Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tentu pemerintah harusnya mawas diri. Salah satunya Jawa Barat, di mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga. PU dulu Pak. Pak Dede, tolong Pak Dede. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi. Oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang hal-hal viral yang berada di media sosial. Kali ini KDM atau Kang Deddy Mulyadi didemo oleh pedagang Subang yang digusur ya di depan gedung sate. Seperti apa update-nya? Jangan lupa untuk like-nya dulu. Dan bisa berkomentar di bawah. Video sudah saya kumpulkan. Langsung saja kita let's go. Info update depan gedung sate pagi ini tanggal 10 Juni 2025. Suasananya ya. Iya. Apa ini? Wujudkan keadilan ekologis antar generasi katanya ya. Sampai menimbulkan kemacetan seperti ini teman-teman. Panjang. Nah itu tadi dari kelompok mana saja, saya lihat sih ada banyak masyarakat di situ atau partai-partai dan mahasiswa bergabung menjadi satu. Pejabat yang suka rakyat tidak korupsi, kerjanya bagus, pasti di demo. Semoga KDM diberi kesehatan. Masih banyak rakyat yang suka KDM. Oke lanjut. disebutkan ini konten beas, no. Bahkan bangunan anyar. Hiji oke dari bingkai yang 2 minggu lalu. Ya kan itu sebetulnya urusannya bukan hanya sebatas satu unsur saja ya, tapi kan dari berbagai unsur ada itu kan ada itu kan di lahan PTPN, kemudian di lahan Dishub, kemudian menyangkut terhadap pemerintah kecamatan, kemudian pemerintahan desa dan sebagainya. Nah elemen-elemen itu memang harus membantu juga. Sekarang desa itu harus jadi penyambung lidah rakyat Pak. Kecamatan pun harus mampu mengkoordinasikan gitu. Kemudian PTPN sebagai pemilik lahan pun harus membantu, karena saya tidak mungkin kalau tidak ada uang sewa terhadap PTPN. Gitu. Itu betul tidak Pak? Kan gitu. Kemudian lakukan audiensi sebelum aksi. Jangan sampai momen ini dijadikan kepentingan bagi segelintir orang lah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke kita lanjutkan lagi. Yang pertama yang menjadi tuntutan Pedagang Subang yang tergusur akan berunjuk rasa ke Gubernur KDM nih katanya ya, kata captionnya. aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya.
ya. Dan masyarakat kecil ini tidak sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Seingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada. Ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Yang pertama yang menjadi Oke, kita baca komentarnya. Jangan diadu dombakan. Lihat video Bupati Subang udah beri klarifikasi. Oke, kita lanjutkan. Harusnya mawas diri. Salah satunya Jawa Barat, di mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan tambang di kawasan lindung. Tidak hanya cukup itu, tapi mereka tidak lagi diberikan penguasaan lahan yang luas dan berikan penguasaan lahan itu kepada rakyat. Yang nyatanya rakyat dapat menguasai tanah dan rakyat dapat berdampingan dengan kawasan dengan baik tanpa harus merusak lingkungan. Oke, kita baca komentarnya. Kalau Jabar nggak mau pindah aja Pak Deddy ke Jatim tukeran gubernur katanya. Contoh SDM rendah, kita sudah tertinggal jauh dari negara maju. Orang mau berbuat baik ke rakyat malah didemo demi keuntungan sendiri. Nah lo nih kata si Saha ini ya. Oke, lanjut. Bina Marga apa? Demo warga korban penggusuran di Jalan Cagak Subang menuntut dan menagih janji KDM. Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan tuh itu drainase yang kecamatan pada sampai ke apa terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Pedagang kecil Sebelum demo orang ini meminta kompensasi. Dibongkar. kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Kan saya nanya, kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah bayar. Kan rakyat negara tayanya kurang ya. Nggak bisa begitu. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang tidak produktif ataupun lahan yang Kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Ya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun yang dicokot di negara aku pembangunan. Disebut jadi nukontena bos, no. Warga Subang ada yang kenal sama orang ini yang menjadi korlap demonstrasi kalau ada drop di komentar. Oh gitu ya. Emang pasti kalau ada demo ini orang hadir gitu ya. Iya. Udah nanya, dari Bikaya semua dulu. Oh jadi dia bagian korlapnya, koordinasi lapangan gitu ya. Oh iya Mang Muhammad Husni Ipung pernah nyalon dari PSI
Ini mah orang ormas, cek KTP-nya. Gitu kah? Oke, kita lanjutkan lagi. Bupati Pangandaran tidak sejalan dengan KDM Gubernur Jabar. PDIP mah nurut. Oke, kita play saja lah. Pak Dede, tolong Pak Dede. Pak Dede. Gimana nih Pak Dede? Nanti kena ulti. Jangan langsung HP Dede. Pak Dede, tolong Pak Dede. Woi, jangan jero. Betul-betul kabeh. Pak. Wong nggak cukup. Ini cuma gini aja kan? Halaman bisnis. Orang sih sebut-sebutan. Aja kilap di bani. Oh itu ya Kang Didi Mulyadi ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini rencananya. Tapi begitu ada Tanggapan Bupati Subang tentang pendemo di Jalan Cagak hari ini. Oke, kita kejadian ini, dengarkan dari ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi. ini Bupati kan ya, Bupati Subang. Saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke Gedung Sate hari ini. Oh yang demo Karena itu. kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi Serba bingung salah judul jadinya. kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Iya. Dan ini kita tidak pakai APBD. Hati-hati Kita lah. mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena Mantap nih Bupatinya, mantap ini ya. Bagus Bapak, biar kapok tuh yang demo, jangan diurus. Biar dituntut tuh sama yang ikut-ikutan demo FOMO ya. Pedagang banyakan bukan orang Jabar. Oh gitu ya. Bagus, koordinatornya pasti ormas sama LS. Oke lah.